Syekh Syekh Muhammad juga mungkin Syekh Ali Hayat Katani wa Syekh Rasulullah bin Abdul Qadir wa Syekh Muhammad Al-Ulama Al-Kabir wa Syekh Muhammad Al-Hafani wa Abi Hamid Al-Budawi wal Mulla Ibrahim wal Mulla Muhammad Syarif wal Faqih Ali bin Muhammad Al-Hakami wa Syekh Muhammad Al-Hamaki wal Jalal Asyuti wal Alim wal Alam Salih bin Siraj Amr Al-Bulkini wa Abi Sa'ad Tanufi wa Taqi Sulaiman bin Hamzah wa Umar bin Karim Ad-Dinawari wal Hafiz Abi Farad Abi Khalid Ahmad Al-Baghdadi wal Mu'allif Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Fatihah Nalatu wa Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du faqala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wa qatadatil halu inda dhawid dini hum asyrafu khalqillahi ta'ala an-nadhara ila kafati khalqillahi ta'ala bi'ainir rahmati wa tarkil mumarati. Telah menuntut keadaan di sisi orang-orang yang mempunyai agama dan kesalihan, nanti orang nabi ilmu, orang berilmu dan orang soleh. Keadaan orang itu menuntut alladzina hum asyrafu khalqillahi ta'ala, yang mereka itu sebenarnya adalah paling mulia makhluk Allah Ta'ala. Menuntut apa? An-nadhara, memandang. Jadi keadaan mereka itu menuntut untuk memandang ila kafati khalqillahi ta'ala, kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Memperhatikan bagaimana keadaan manusia sambil memandang itu bi'ainir rahmati, dengan pandangan kasih sayang, wa tarkil mumarati, dan tidak berdebar. Fabtahaltu, lalu aku pun merendah, memohon dengan merendah ila man biyadihil khalq wal amru, kepada Allah yang hanya dalam kekuasaannya al khalq wal amru, penciptaan dan urusan. Allah yang berwenang menciptakan, dan Allah yang berwenang mengatur segala urusan apapun. An yuwaffiqani, agar Allah memberi aku pertolongan, memberi aku taufik, pertolongan yang baik, pertolongan menuju taat. Litasni fi kitabin, untuk mengarang sebuah kitab. Tasnif itu dhammu sinfin minal kalam, mengumpulkan satu kelompok daripada ucapan. Jelas sinfin akhara, kepada kelompok yang lain. Jadi kayak mana lah, mengumpulkan bahan. Wa illam yakun ala wajib ulfah, walaupun tidak atas jalan kecukupan. Jadi berarti mengumpulkan berita. Nah, bikhilafi ta'lif, beda kalau ta'lif. Ini secara tufian dia pun ala wajib ulfah. Jadi kalau ta'lif itu nyusunnya itu bisa cocok, ada bersambung-sambung.
Fata'alifu akhasu min tasnif. Jadi kalau ta'alif itu lebih khusus daripada tasnif. Kalau tasnif ini kan bisa aja kisahnya itu lain-lain kan bisa. Ambil. Walaupun kada ada berhubungan, yang penting kumpulkan terus catatannya. Tasnif lah. Kalau ta'alif itu kan harus kisahnya itu bujur-bujur awal akhir itu di share satu jalur lah. Satu kesatuan. Ya kau alaihil ijma'u. Nah, kok kitab yang dikarang tadi yang jatuh atasnya, yang terjadi atasnya al-ijma'u, kesepakatan. Nah, jadi nang dikarang ini nak orang akur kan orang ada ada berdebat orang sekong ini. Nah, supaya orang di situ akur beritaan. Artinya sama saliur lah, sejalan. Wa yahsulu dan akan hasil li qiraatihi karena membacanya al-intifa'u. Bi qiraatihi lah. Dan hasillah dengan membacanya al-intifa'u, mendapatkan manfaat. Jadi gara-gara membaca itu ada manfaatnya orang. Kada omong kosong belaka. Jadi kitab itu nang dikarang sidin mengharap supaya Allah Ta'ala memberikan taufik menghasilkan kitab nang orang akur memiliki kitab itu kan. Nah, artinya orang tuh kada berpecah belah, kada sekong ini paham sama badan pada kayak itu pahamannya. Dicari itu nak orang nang cocok, orang nang bakuran. Dan kitab itu pun bukan omong kosong belaka, artinya kan dibaca. Itu artinya merasakan orang pahamnya. Minta kayak itu. Fa'ajabani ila dzalika, maka mengabulkanlah kepadaku ila dzalika, kepada permintaan itu. Atau mengabulkanlah kepadaku ila dzalika, untuk mengarangnya itu. Bisa bujur ya kalau mengarang yang menghasilkan yang diinginkan tadi. Alladzi yujibul mutarra idza da'ah, oleh Allah yang memperkenankan orang yang benar-benar berhajat. Mutarrani orang kita tapalipit idza da'ah, apabila berdoa kepadanya. Sifat Allah Ta'ala itu mengabulkan doa orang yang mutar, orang yang jujur berhajat. Bila kada dikabulkan hajatnya, nya akan mudarat, itu mutar. Dalam keadaan kritis. Wa atla'ani, dan Allah Ta'ala memberi aku pengetahuan bifadlihi, dengan karunia-Nya, ala asrari dzalika, atas rahasia-rahasia yang bikin itu. Nah, jadi kan dalam mengarang tuh dapat dipecahkan Tuhan ilmu nasidin. Nah, kan dia dalam mengarang kan ilmu nasidin sampai tajam. Wa alhamani fihi, dan Allah Ta'ala mengilhamkan kepadaku dalam mengarang itu. Nah, tang buka aja kayak mengulah kisah ini kan, menyusun kata-kata, menyusun materi ini kan bagus. Tartiban ajiban, nah sih sarang merasa kan ajaib. Artinya itu kan kada desa saya memikirkan ke itu tang diberi tang petunjuk yang muncul itu semacam susunan yang ajaib. Lam azkuruhu fil musannafati, yang belum pernah aku sebutkan susunan itu di karangan-karanganku. Jadi berapa kali mengarang di sini belum taungkai kisah ini. Nah, ketika mengarang kitab Minhajul Abidin ini tabuka kayak itu jalannya. Nah, kan atas dasar pengalaman mana? Atas dasar pengalaman sidin lalu kan muncul pemikiran yang cocok dengan pengalaman itu. Allati taqaddama, yang telah lewat. Jadi karang-karang sidin yang sudah ratusan karangan judul dah kada tak sidin ulah materi nak ini. Fi asrari muamalatid din, pada rahasia-rahasia muamalatid din, mengamalkan agama.
Nah, dalam rahasia-rahasia pengamalan agama. Di kitab Ihya kan ada tamu. Kisah ini ada gambaran sidin ini. Materi sidin ini ada di Ihya. Jadi pokoknya kan karena Ihya itu sudah terkenal lalu di sidin di situ ambil kada. Ini kayak timbul surangan ulang. Wa huwa alladzi ana lahu wasifun, dan itulah karangan yang telah aku ceritakan. Fa aqulu wabillahi taufik, maka aku pun akan berkata, dan dengan Allah lah adanya taufik. Minta tolong hanya kepada Allah. Sudah mulai masuk dalam pembicaraan sidin dalam kitab ini. Inna awwala ma yunabbihul abdu lil ibadati wa yatajarradu li suruki tariqiha bi khatratin samawiyatin minallahi wa taufiqin khasin ilahiyyin. Ya, sungguhnya awal-awal yang yunabbihul abdu, terjaganya seorang hamba, awal-awal sadarnya seorang hamba. Ini itu Allah yunabbihul abda lah. Sebenarnya awal-awal suatu yang menyadarkan seorang hamba. Abdar, kira begini itu abdar. Inna awwala ma yunabbihul abdar. Sebenarnya awal-awal sesuatu yang membangunkan atau menyadarkan si hamba. Bi khatratin samawiyatin wa yatajarradu, dan ia akan mengkhususkan diri lisuluki tariqiha, untuk menjalani jalan ibadah. Apa pamulaan itu kita akan jadi hendak jadi ibadah. Nah, itu terjadinya bi khatratin samawiyatin, dengan khatratin samawiyatin, getaran dari langit, getaran dari atas, minallah, dari Allah. Ya kan, arti dari atas itu suatu nang menguasai lan hamba. Jadi kata-kata atas ini kan sifat kemuliaan lah, kemuliaan dan berkuasa. Kan ketika datangan ketukan itu di hati kan anak menggawi kebaikan dah. Lalu tang hakon dia nyaman menggawi. Karena kan ini ketukannya ini kuat. Nah, itu kan dari atas di sini. Karena dari atas kan berpengaruh. Itu pada hakikatnya dari Allah. Allahnya ada bertempat. Wa taufiqin khasin, dan taufik diberi kemampuan khusus ilahiyin dari Tuhan. Wahwal ma'niyu, itulah yang dimaksud fi qaulihi subhanahu, dengan firman-Nya Allah Maha Sucinya. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah orang yang Allah Ta'ala bukakan hatinya untuk menerima Islam, maka apakah
orang yang telah Allah Ta'ala bukakan hatinya untuk menerima Islam, maka orang itu berada di atas cahaya, berada di atas pengenalan dan petunjuk kepada kebenaran mir rabbih, dari Tuhannya. Bila ada di hati itu dapat membedakan antara baik dan buruk, menerima Islam lah. Berarti orang itu telah diberi Tuhan nur. Nur itu adalah ma'rifah dan petunjuk kepada kebenaran. Nah, untuk pemulaan kita tahu hendak beribadah, hendak jadi orang baik, ada ketukan itu Allah telah membukakan hati kita menerima lawan Islam. Islam itu kan kebaikan semuanya. Nah, itu pada hakikatnya adalah nur. Nur ini maksudnya ma'rifah dan petunjuk dari Allah. Jadi bila hati itu menerima Islam, berarti Allah beri petunjuk. Nah, maksudnya Allah beri petunjuk ini, ya ketukan tadi. Ketukanan di hati itu kan hendak sama gini kebaikan, itu Allah mengetuk, Allah memberikan khatrah tadi kan, getaran. Wa asyara ilaihi sahibu syar'i, dan telah mengisyaratkan kepadanya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat Allah dan salamnya atas beliau. Faqala, lalu beliau berkata, Inna nura idza dakhala al-qalba in fataha wan syarah. Sesungguhnya nur itu apabila telah masuk ke dalam hati, niscaya hati akan terbuka dan gembira. Bila hati kita itu sudah dimasuki oleh nur, maka hati kita akan terbuka dan gembira. Nah, memang bila hati senang, bahagia, itu kalau sudah dimasuki oleh nur. Nur ini apa? Ma'rifah dan petunjuk dari Allah. Wakila, maka dikatakan atau ditanyakan, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamah yu'rafu biha. Adakah untuk kejadian itu suatu tanda yang dapat dikenal dengannya? Adakah alamatnya? Adakah tandanya bahwasanya orang itu telah mendapatkan nur tadi? Faqala, lalu Nabi menjawab, at-tajafi an daril ghurur. Cirinya itu adalah menjauhkan diri daripada dunia. Nah, orang itu masalah dunia kadang kacar-kacar kan. Kadang berkecimpung merabutakan dunia. Jadi dunia itu baginya hanyalah untuk seala kadar hajatnya aja. Siapa hajat itu ada lagi hendak mengumpulkan diri, hendak bertinggi-tinggi, hendak berharap, hendak berpuas-puas pada itu. Itu cirinya tak. Ciri orang dapat nur di hati itu. Wal inabatu ila daril khulud, dan orang itu akan kembali kepada akhirat. Jadi akhirat itu fokus pikiran. Walaupun di dunia ini seandainya orang itu begawe juga, seandainya orang itu berusaha juga dunia ini, itu sebenarnya ini hendak membawa ke akhirat, dijalankan ke akhirat itu. Wal isti'dadu lil mauti, dan bersiap-siap untuk kematian. Qabla nuzulil mauti, sebelum datangnya kematian. Nah, itu tak. Menyakadakan ini ada pecah hukum ibadah. Bila kadang ini kada hukum pecah untuk ilmu. Jadi mau nuntut ilmu itu kan katanya beranggapan akhirat itu mulia. Itu aja. Anggapan aku untuk ilmu rugi. Aku nang duduk di toko, berapa duit di tangan? Kalau aku bagawi, berapa hasil pekerjaan? Berapa upahannya? Nah, itu kan kuliah kan untuk ilmu. Nah, jadi orang tuh nurnya ada masuk di otak di hatinya, ada dimasuki oleh nur di hatinya. Mengulir masalah akhirat kulir untuk ilmu, kulir
beribadah kulir. Nah, coba kalau sudah masuk nurung ini, maka orang itu masalah duniawinya kada mau utamakan. Kemudiannya yang penting adalah akhirat dan tingkah lakunya atau kehidupannya itu selalu mempersiapkan diri untuk mati. 3 lah. 3. Benci dunia, sampai salah-salahnya lah. Benci kepada dunia, cinta kepada akhirat, dan pembuktian. Orang itu memang banyak amal-amal saleh naknya kerjakan. Itu gara-gara ketukan tadi. Gara-gara getaran tadi kan. Nah, Allah berikan tadi. Tolok nang mulai-mulai kita tuh nang hakon berkecimpung di masalah ilmu ini kan, dan beribadah atau mengamalkan. Fa idza khutira biqalbil abdi, apabila digetarkan di hati hamba, awwala kulli syai', pada permulaan setiap sesuatu, anni ajiduni muna'aman. Jadi si hamba tadi berpandirnya seorang, bahwasanya aku merasakan diriku ini muna'aman, telah diberikan karunia, bidurubin minan ni'ami alayya, dengan bermacam-macam kenikmatan atasku. Kal hayati, seperti diberi kehidupan, wal qudrati, diberi kemampuan, wal akli, diberi akal, wan nutki, diberi dapat berbicara, wasairil ma'ani syarifati, dan bermacam-macam sifat-sifat mulia. Berarti mendengar, melihat dan sebagainya kan, artinya nang bermanfaat bagi diri tak. Wal ladzati, dan kelezatan-kelezatan, ma'ama yang sarifu anni, serta sesuatu yang dijauhkan, sesuatu yang dihindarkan dariku, min durubil madari, daripada bermacam-macam kemudaratan, wal afati, dan bahaya. Nah, kalau ada kan kesadaran diri, oh aku ini sebenarnya diberi Tuhan bermacam-macam fasilitas, diberi Allah Ta'ala bermacam-macam kenikmatan, ditambah ulang banyak sekali bahaya-bahaya yang dihindarkan dariku. Oh, berarti aku ini seorang hamba yang beruntung, diberi Tuhan yang luar biasa ini, diberi dan dijagai daripada segala yang membinasakan. Wa inna lihadhin ni'ami, dan bahwasanya terhadap nikmat-nikmat ini, mun iman, ada yang memberi. Ini kada gempangan nih, ini ada yang memberi, ini kada ada tangan begitu saja, ini ada yang memberi. Nah, memberi itu yutalibuni, menuntut aku, bisyukrihi, untuk mensyukurinya. Nah, ini kan Allah memberi itu kada sekadar beri aja, kita disuruh bersyukur. Wa khidmati, dan kita disuruh menghamba kepadanya. Fa in wafaltu, lalu jikalau aku lupa, andalika, daripada semua itu, bersyukur ada, beribadah ada, padahal seorang dipenuhi dengan nikmat, fa yuzilu anni nikmatahu, niscaya dia akan mencabut atau menghilangkan dariku kenikmatannya itu habisan. Allah berhak kan mencabut nikmatnya kalau aku tidak bersyukur dan tidak beribadah. Wa yudhiquni, dan ia akan memberikan rasa kepadaku atau melontarkan kepadaku ba'sahu wa niqmatahu, siksanya dan hukumannya. Kalau bersyukur itu akan sakit. Waqad ba'atsa ilayya rasulan, dan dia sungguh telah mengutus kepadaku seorang rasul. Jadi kan Allah tuh bukan sekadar memaksa, bukan sekadar menyuruh bersyukur, menyuruh beribadah, tapi kan dia memberi solusi. Allah menyuruh, disiapakan pulangnya, gurunya nama jadi kayak pacarnya bersyukur kah, kayak pacarnya beribadah, nah dia pulang diutus pulang, kirim pulang. Jadi kan ada salah nih kan, kata kalau ditiwas begitunya. Nah, lengkap sudah.
Ayyadahu bil mu'jizati, Allah kuatkan itu Rasul dengan beberapa mukjizat. Macam-macam mukjizat. Nah, ada pada diri Rasul itu pembuktian bahwa itu bujur-bujurnya dari Allah. Al-khariqatil adat, mukjizat itu yang menyalahi adat. Al-kharijat, yang keluar an maqduril bashar, dari kemampuan manusia. Manusia tak akan melakukan itu. Jadi aneh kan, aneh, sesuatu aneh. Manusia kata orang gawi, kawa terjadi itu. Wa akhbarani, dan Allah telah memberikan berita, dan itu Rasul. Dan Rasul itu memberi berita kepadaku, memberitakan kepadaku bi anna li rabban, bahwasanya aku punya Tuhan, jalla dzikruh, maha besar sebutannya. Qadiran, yang kuasa, aliman, yang mengetahui, hayyan, hidup, muridan, yang punya wewenang, mutakaliman, yang bisa berbicara. Ya'muru wa yanha, menyuruh dan melarang. Nah, bila menyuruh, melarang berarti ada aturan syariat. Qadiran, kuasa, ala an yu'aqiba, untuk menyiksa, in asaitu, jikalau aku durhaka kepadanya. Wa yuthibu, dan ia memberi pahala, in ata'tuh. Wa yusiba mana? Yusiba pada musim bujur dari sini saya tanya hilap wa yusiba dan memberikan pahala. Memberikan pahala Allah Ta'ala itu. In ata'tuh, jikalau aku taat kepadanya, aliman bi asrari, mengetahui terhadap rahasiaku, wa ma yakhtaliju fi afkari, dan apa yang berkelebat pada pikiran-pikiranku. Apa aja sedikit kan bergerak di otak kita nih. Ada semacam keinginan atau apa aja, gerakan-gerakan, bisikan-bisikan, itu semuanya Allah tahu. Waqad wa'ada, dan Allah itu sungguh telah berjanji dan mengancam. Wa'ada itu janji baik. Kalau wa'ada kan mengancam atau mengutani. Wa amara, menyuruh, biltizami qawanin syar'i, untuk melazimi qawanin syar'i, aturan-aturan agama. Fayaqau fi qalbihi, maka jatuhlah di hatinya hamba itu, annahu, bahwasanya yang telah disebutkan tadi mumkinun, adalah perkara yang mungkin. Artinya kan mampu aja, bisa aja terjadi semua itu kan apa yang disampaikan Rasul tadi. It lastihalata lidzalika, karena tidak mustahil demikian itu, fil akhli, pada akal, bila pasien diberi Tuhan nikmat, diberi Tuhan pahala, bila nya durhaka diberikan siksa, itu kan perkara mungkin saja terjadi. Fil akhli, pada akal. Bi awalil badihati, dengan awal-awal datangnya, awal-awal berhabar kan sudah, itu kada perlu dibantah lagi. Fa yakhafu ala nafsihi inda zalika, lalu takutlah ia atas dirinya ketika itu, wa yafza'u, dan ia pun merasa merasa, kita habis kata-kata lah, merasa takut, dia pun juga artinya. Bisa untuk merasa takut juga, merasa khawatir. Fahadza khatiru fasai, inilah getaran rasa takut. Alladzi yunabihul abda, yang mengingatkan seorang hamba. Wa yulzimul hujjata,
dan mengenakan kepadanya al-hujjata akan suatu dalil yang kuat, dalil yang tidak bisa dibantah. Nah ini nih. Jadi kita ada karena di hati itu kan diberi Tuhan diberikan informasi nah ini kan gitaran ini. Wa yaqta'u anhul ma'dzirata dan memutus daripadanya al-ma'dzirata akan permintaan maaf. Kata kau minta maaf lagi, bilanya melanggar kan kata kau minta maaf. Karena kan ini masalahnya sudah ada hak pilih. Wa yus'ijuhu dan menggerakkannya ilan nazari kepada berpikir wal istidlal dan mencari petunjuk, mencari dalil. Fayahtajul abdu inda dzalika. Maka bergeraklah atau bekerjalah si hamba inda dzalika ketika itu wa yakhlaqu dan ia menggetar takut lah, menggetar ketakutan. Wayang duru dan ia mencari-cari fi tarikil khalas untuk jalan keselamatan. Nah ini kan ancaman ini takutan beneran. Nah benar nih asli bujuran nih takutan gentarnya. Lalu pajadannya supaya solusinya ada. Wa husulil aman dan mendapatkan keamanan lahu untuknya mimma waqa bi qalbi dari suatu yang telah jatuh ke hatinya tadi. Jadi kan anunya ini getarannya ini hatinya ini bujur takutan. Au sami'a bi udhuni atau yang ia dengar dengan telinganya. Ini kan berita dari Rasul ini benar, Pak. Falam yajid fi sabilan, maka ia tidak mendapat padanya jalan apapun siwan nazari bi aqlih, kecuali dia berpikir dengan akalnya. Fid dalail wal istidlal, pada segala dalil, segala petunjuk, wal istidlal dan mencari petunjuk. Bis sanati alas sani, dengan adanya ciptaan atas adanya yang menciptakan. Tauhid ini bergeraklah, oh ini segala alam semesta ini adalah ciptaan, berarti ada nama menciptakan. Liyah suralahu ilmu yaqin, agar hasillah baginya suatu ilmu yang artinya adalah yakin, ilmu yang adalah yakin. Bima huwa maghibun, terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat. Ini kan sesuatu yang tidak dilihat diyakini, diketahui dengan ilmu yakin. Wa ya'lama, dan ia mengetahui anna rabban kallafahu amrahu anaha. Dan ia pun tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang telah memberikan dia beban dan memerintahkannya dan melarangnya. Nah, pertama tauhid itu kan meyakini adanya Tuhan. Nah, kedua fikih, Tuhan itu mengatur dengan syariat, adanya hukum wajib, sunat, halal, haram, makruh sebagainya. Nah, bahadi awal akabatin wallahu a'lam.